bisnis itu satu, oh ya butuh mental, berani, it's okay, satu itu modal. Tetapi bukan berarti itu hanya itu kan gitu. Ada kemudian, oh ya kalau kita mulai bisnis, oke, kita lihat peluangnya kayak apa, sudah paham bahwa di situ ada peluang bisa sukses atau juga bisa gagal. Tapi kalau tidak mulai ya sudah berarti gagal kan gitu. Oke, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Nah, kali ini saya berhasil mendatangkan lagi ya. Setelah kehilangan File rusak, jadi kita ngobrol ulang. Bukan ulang, tapi memperdalam lagi obrolan yang sudah ada. Nah, kali ini aku bangkit lagi ngobrol, mau nyepik dengan angel kalau cerita tokoh yang sudah melanglang buana di banyak kota, berjejaring di mana-mana, tapi orang Purbalingga tidak banyak yang tahu. Mas Afid. Siap. Oke. Bapak ya sih ya, ngundang itu Mas. Apa Om? Janganlah terlihat. Ini padahal saya kan masih berteman dengan anak-anak alumni SMA gitu, jadi harus tetap dijaga. Agak nggak tahu malu ya. Ya, ini Mas Afid adalah CEO, founder dari Raya Kreativa, sebuah perusahaan, sebuah unit bisnis di industri kreatif yang bergerak di dunia edukasi ya. Salah satunya. Ya. Itu salah satu karyanya yang sedang naik daun itu, istilah siapa? Buku apa itu istilah? Buku ya? Buku anak ya? Buku anak. Itu banyak menghasilkan karya-karya buku anak. Ini sangat menarik bukunya, bisa dicek di medsos ataupun di mana-mana lah, silahkan dicek sendiri. Kita nggak bakal ngobrol soal bukunya. Kita mau ngobrol dan menguak lebih dalam sebenarnya cara berpikir seorang entrepreneur muda yang hidup di Kabupaten Purbalingga. Nah, yang menarik dari Mas Afid ini, setahu saya dulu adalah aktivis di kampus namanya IAIN ya. Sekarang UIN. UIN Saisu. Kemarin IAIN. Dulu waktu masih kuliah Stein. Ya. Zaman kuliahnya adalah Stein di Prokerto, betul. Terus katanya nggak usah tanya lulus tahun berapa. Itu. Terus kemudian masuk ke dunia NGO di Prokerto ya. Kemudian terjunlah di dunia bisnis. Apa sih benang merahnya apa bro, dari aktivis kampus kemudian NGO kemudian maring bisnis edukasi anak lo ya? Anak ya. Iya, gitu. Meskipun aku tahu dulu dirimu pernah mengawal komunitas anak-anak ya. Betul. Benang merahnya apa bro sampai pada titik sekarang? Benang merahnya sama lah ya, tidak ada sesuatu yang berbeda jauh ya aktivitas itu. Kalau dulu kuliah kan gitu, tugas kuliah kan amanat orang tua itu kan, kuliah itu bukan gelar sarjananya ya, tapi yang ditanya bapak saya, kamu ikut organisasi apa kan gitu. Kata bapak saya dulu itu, kalau namanya mahasiswa tidak ikut organisasi apapun itu tidak berguna, kata bapak saya kayak gitu kan. Jadi kemudian itu yang kemudian saya aktif ya, mungkin karena senang berorganisasi dari SMP SMA kan gitu. SMP SMA udah senang organisasi, lalu kuliah melanjutkan tradisi berorganisasi, sehingga kuliah itu nomor 2 bro, tapi berorganisasinya itu lebih penting kan gitu kan. Bisa main ke unsur, bisa main ke banyak kan gitu, ekspansinya jadi lihat melebihi kampusnya sendiri ya. Iya gitu kan, ada orang kan tuh nanya, dulu sih kuliah di mana gitu kan, ya itu karena nongkrongnya ada di mana-mana kan gitu. Ya begitu ya, maksudnya latar belakang itu kemudian saya ikut organisasi mahasiswa ya, semangat ya, tradisi intelektual, tradisi kemudian diskusi itu kemudian dulu kita mungkin sering dari mahasiswa itu ngusung wacana tentang keberpihakan terhadap kaum marginal, dan sebagainya, sehingga di situ kemudian ya tertempa di situ ya, kemudian berlanjut ya dari organisasi mahasiswa, jadi aktivis mahasiswa, lalu menjelang masa akhir kuliah itu kemudian gabung di NGO juga ya, yang sama juga alurnya tentang perpihakan terhadap kaum lemah atau mustadafin atau marginal kan gitu. Dan dunia pemberdayaan ya, itu di situ lah kemudian belajar dunia, apalagi kalau sudah di NGO lebih kuat lagi bicara tentang pemberdayaan masyarakat.
Nah, lalu ya setelah berkecimpung di NGO kemudian berapa tahun ya, hampir 7 tahun lah, 7 tahunan gitu di sana banget ya, ngoyot. Lalu apa kan di situ ya kemudian ingin ada sebuah ruang baru kan gitu ya, setelah kita 7 hampir 8 tahun butuh ruang yang segar kan begitu. Lalu kebetulan istri juga ya dulu kan, saya bersyukur kan begitu ketika istri dulu jurnalis kan gitu. Jurnalis kadang-kadang kan orang mau bisnis itu mulai dari mana, aku punya uang apa tidak, modalnya seberapa besar kalau saya mengidentifikasi dulu saya apa yang saya miliki dulu gitu. Saya punya istri dan saya pikirkan kemampuan istri itu apa, kemampuan aku apa gitu kan gitu. Di situ kemudian saya itu kan, istri itu kan menjadi dari dulu itu kan salah teman ngobrol ya. Saya dari ini ya teman ngobrol yang paling asli adalah istri sendiri kan gitu ya, sehingga dari dulu ya banyak hal ya kita ngobrol, explore kan begitu. Dulu kan kecocokannya kan karena faktor begitu ya, senang ngobrol kan begitu. Nah itu yang kemudian tidak ada sesuatu yang baru sebetulnya ya, tetapi spiritnya sama ya. Kemudian di bisnis pun kemudian semangatnya adalah semangat ingin juga bisnis, kemudian kita masuk di bisnis, kemudian bisnis itu memiliki social impact ya, atau memiliki impact sosial gitu. Apapun istilahnya, boleh social entrepreneur dan sebagainya, tapi kemudian garis benarnya adalah aku itu ya tidak jauh-jauh namanya dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Lalu begitu, ingin memberdaya, ya istilahnya berdaya bersama lah kan begitu, berdaya bersama yang menjadi sesuatu yang asik. Apapun ruangnya itu kemudian di situ. Kalau dulu kita mahasiswa dengan senang melakukan kajian analisis sosial kan begitu, dengan wacana-wacana yang seperti itu, kemudian kita analisis sosial, kemudian ada advokasi dan sebagainya. Nah kemudian di NGO lebih dikuat di situ, menemukan, kalau di NGO menemukan metodologi pemberdayaan masyarakat. Kemudian bisnisnya secara ini kemudian tetap ada sentuhan atau ruhnya bahkan gitu. Kemudian ada aspek memberdayakan masyarakat, terutama kalau di Raya Kreativa itu ya kita dalam konteks produksi kita melibatkan juga ibu-ibu atau pemuda-pemuda desa, dan ada juga teman-teman di tim kreatifnya aku, anak-anak muda kan gitu. Begitu sih aku lebih memang passion ya, itu passion kan gitu, yang karena mungkin faktor di situ ya, ingin apapun itu ya aktivitas yang kita lakukan ya di spirit di situ kan begitu. Nah, kita kan tadi ngobrol soal social entrepreneur lah ya. Social entrepreneur, dan kemudian kita ngomongin soal start dan tantangan. Itu kan start mungkin beda lah, kita ngobrol tadi itu bahwa aku sepakat bahwa kayak dirimu bilang bahwa kondisi kita dulu gitu ya, kita kan memang generasi 30-an tahun ke atas gitu ya, dibandingkan 25 tahun ke bawah yang lagi semangatnya bikin usaha gitu kan, yang jarang masuk angin ya. Perspektifnya adalah kayak nyong kepriwe caranya usaha gitu. Nah tantangan di start itu kayak apa? Misalnya gini, aku sering menemukan cerita aku fokus di ekonominya dulu atau aku memberdayakan dulu, begitu kan? Itu sosial dan juga entrepreneur, ataupun ya memberdayakan kan konteksnya banyak. Tapi memang di situ kan. Nah, saat mau start di ekonominya kita akan keteteran. Nah, di fase start sebenarnya kita mulai dari mana dulu, Bang? Nah, kalau kita ngomong social entrepreneur ya. Dirimu kan juga sama kan, basicnya kan gitu. Iya. Kita tergantung dari backgroundnya kita. Kalau aku ideal sekarang bukan ideal dari ruang kosong ya. Jadi begini, kalau orang kayak kita misalnya memang berlatar belakang kemudian jadi aktivis, itu kan ruangnya memang sudah memang kita berangkatnya dari ruang sosial kan gitu. Spiritnya spirit sosial kan begitu. Nah, di situ kemudian aku memang berlatar belakang di situ, yang kemudian ingin menjaga bahwa nilai-nilai sosial itu berada di bisa tetap di situ, maka kemudian cara mengawetkannya on the track gitu. Cara mengawetkannya melalui bisnis. Cara mengawetkan kan begitu. Kalau beda ya dengan orang misalnya charity kan, charity nggak memberi kan, sosial itu memberi sudah kan gitu. Kita merasa sudah itu mungkin itu jalan seolah-olah kita sudah tingkat soleh tinggi kan gitu ya, gitu. Charity kan gitu.
Tapi kalau memberdayakan masyarakat atau memberdayakan dengan ini adalah, kalau aku sih bisnis itu salah satu cara mengawetkan kita untuk tetap ada di apa ya, berbuat dan memberdayakan banyak orang kan gitu. Menjaga nilai. Sekarang gini, kalau orang sosial terus ya, tapi dia kemudian kehabisan amunisi ya, kemudian akhirnya, atau misalnya ada orang yang merasa dirinya baik gitu kan gitu, tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan misalnya, kemudian juga dia itu, aku itu ibarat lilin membakar diri sendiri, itu kan akhirnya jadi orang yang sok puitis kan begitu. Tapi aku kemudian adalah yang terbakar sendiri kan begitu. Ya itu it's a choice gitu kan, itu pilihan kan gitu. Kalau aku dengan ini pengalaman pribadi ya, tidak kemudian aku menganggap orang yang punya berpengalaman kan begitu. Pengalaman pribadi bahwa semangat sosial itu kemudian harus diawetkan. Kita juga harus punya berdikari secara ekonomi. Kita juga bisa, jangan sampai kita itu berbuat banyak, berbuat sosial, tapi kita mengeluh terhadap kondisi kita gitu. Oke, merdeka. Oh iya dong. Artinya gitu. sebelum terlalu banyak ngomongin bahwa saya akan memberdayakan orang, saya juga harus memerdekakan diri saya sendiri minimal itu. Iya, tetapi kita tidak harus menunggu proses kita bahwa kita harus sukses di situ. Enggak harus kan begitu. Tapi kita di situ bahwa kita itu artinya ya tidak ada proses yang sempurna pasti itu kan gitu. Tetapi ya aku juga memulainya sama ketika bisnis itu bukan dari uang banyak atau dari modal, bahkan aku minus kan gitu. Tetapi kan disitulah ya kemudian yang tantangannya adalah kita punya apa. Kalau aku mengidentifikasi dulu ya, menganalisa aku itu punya apa. Orang jadi gini katanya itu kan gini, rezeki itu Allah akan menitipkan rezeki itu, ikan itu di karang. Kalau kita di manusia, berarti yang harus kalau aku mikir berarti yang paling dekat manusia atau orang yang paling dekat dengan aku itu siapa? Istriku, karena aku sudah beristri, gitu ya kan gitu. Kalau ini ya berarti lagi ya minimal jaringan gitu lah ya minimal. Iya, maksudnya kita artinya kan pasti ya networking dan sebagainya itu ya pasti itu. Tetapi kita kan yang paling dekat dengan kita itu siapa? Harus kita pilih. Maka aku mengidentifikasi, aku punya kemampuan apa, istriku itu punya kemampuan apa. Kayak istriku bisa menulis. Kalau aku ngomong, lebih banyak aku ngomong daripada istriku. Istriku lebih banyak menulis daripada ngomong. Kalau aku lebih banyak ngomong daripada menulis ya gitu kan. Ketemulah kan begitu, ketemu, oh iya saya gitu kemudian ketemu, jadi itu yang kemudian oh iya istri punya ide kan begitu ya, dulu memang ya itu jadi ketemu lah kan begitu, mengidentifikasi kita itu punya apa gitu, punya siapa. Kalau orang kan kadang memikirkan, oh aku belum punya ini, aku belum punya uang modal ini itu gitu. Padahal kita lupa, kita belum melakukan identifikasi kita itu punya potensi apa, kita punya kemampuan apa, orang di sekitar kita itu bisa apa, punya potensi apa. Kan harus itu dulu. Kita mikirkan jauh di sana, tetapi yang di sekitar kita artinya itu bukan modal duit. Oh iya dong. Sekarang gini, kalau sekarang salah kan gitu. Kalau misalnya kalau ini yang gini ya, kalau bicara tentang bisnis adalah modal duit, sekarang gini, kalau ada orang dikasih 100 juta, sudah pasti bisa bisnis belum? 100 juta. Ya. Kalau mentalnya belum dapat, habis buat langsung beli berbagai hal yang tidak perlu untuk bisnis. Apalagi ya mungkin investasinya salah gitu ya. Salah menempatkan anggaran misalnya begitu. Itu kan begitu itu kan itu. Tapi yang paling penting adalah ini kita apa ya? Menguatkan ya satu, kalau aku ya supaya keimanan kita ya itu ya tadi ya satu yang kita rezeki kita. Kalau itu menitipkan rezeki itu kita di siapa sih? Kita kan konon katanya kalau orang sudah berumah tangga itu mau berjuang anak, mau berjuang istri katanya kan gitu. Tapi banyak yang lupa kan begitu. Kalau aku di situ. Walaupun kemudian orang menafsirkan gue Alfit ya kerja di bojone apa ya? asli kerja di bojone ora? Jadi ya gitu kan. Ya itu kan orang-orang ini ya maksudnya ya aku itu punya bercanda gitu. Tapi bagi aku ya sekarang apa ya menjadi juga teman yang asik, saling ini menemukan passion kan, jadi ngerti ya. Passionnya istriku nulis kan begitu. Kalau passionnya aku ngomong misalnya begitu, atau misalnya mengorganisir berbagai potensi kan bisa begitu kan. Artinya saat ngomongin social entrepreneur ataupun bisnis secara umum, entrepreneur secara umum, bukan lagi soal budget tapi soal karakter dan mindset. Iya. Dan mental ya, gitu kan. Udah ngerti. Jadi gini, kita harus sudah siap bahwa orang mau bisnis kayak orang mau karir kan ada dua kemungkinan, sukses atau gagal. Ya. Tapi kalau kita tidak mengambil kesempatan, kita sudah jelas itu gagal.
Kalau kita mau bisnis mikir, aduh bisnis kira-kira bisa rugi, bisa untung. Tetapi kalau kita tidak menjalankan sudah pasti itu kita start prosesnya sudah terhenti di awalan gitu. Kan gitu. Tetapi kita mau ngomong apa? Mau bisnis itu tidak semudah itu. Ya memang iya, tapi juga tidak sesulit itu juga kalian gitu kan. Kita harus menyimbangkan ya. Tidak bahwa jadi gini ya. Kadang orang kan ikut seminar. Kita apa sudah menggebu-gebu. Aku termotivasi gara-gara motivator. Habis itu pulang bingung mau ngapain. Atau paling nggak seminggu bertahan semangat. Ternyata kalau sudah itu bingung, pusing gitu kan. Karena sekali lagi apa kita itu kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi sehingga kita lupa menurunkan itu, breakdown dalam langkah-langkah konkret kan gitu. Nah di situ yang kemudian aku misalnya gini, oh iya bisnis itu satu, oh iya butuh mental, berani, it's okay, satu itu modal. Tetapi bukan berarti itu hanya itu kan gitu. Ada kemudian, oh ya kalau kita mulai bisnis, oke, kita lihat peluangnya kayak apa, sudah paham bahwa di situ ada peluang bisa sukses atau juga bisa gagal. Tapi kalau tidak mulai ya sudah berarti gagal kan gitu. Nah selanjutnya kita kalau punya semangat, ya kita harus ngerti bisnis yang kita lakuin ada ilmunya ya kan gitu. Semangat kalau tidak ada ilmunya sudah. Dia itu malah kalau awet-awet ya seminggu lah ikut seminar misalnya begitu seminggu, habis itu loh ternyata kata pembicaranya nggak sesuai ya karena kita nggak kita kan kalau aku gini, oke, bisnis aku masuk di bisnis apa misalnya gitu, masuk di dunia buku. Kalau aku belum ngerti ilmunya, maka aku harus nyari konsultan yang ngerti kan gitu. Kan gitu, harus ketemu dengan artinya ilmu. Tapi dulu aku beberapa tahun itu, apalagi kemudian dengan digital marketing begitu ya, aku YouTube. Sebelum aku ikut training yang mahal-mahal, aku lihatnya YouTube. Ada orang-orang yang aku tonton ya, misalnya yang suhu-suhu atau masta-masta yang aku tonton. Nah, aku nonton kan begitu. Pakai handphone. Pakai handphone. Ada waktu berapa tahun aku nggak mau pakai laptop, males gitu. Pakainya handphone untuk nonton YouTube, dilihat siapa yang aku ikuti kan gitu. Yang aku ikuti, lalu dari itu kemudian aku orang itu mindsetnya begini, orangnya begini, gitu. Setelah itu baru kemudian aku setelah nonton gitu, dan aku harus begini, cara membangun marketnya kayak apa. Ilmu penting. Kita kadang-kadang kita kan mengiranya semua gitu. Misalnya kita ya contoh kopi yang ini dunia apa ya brand kan istilahnya apa? Ya misalnya Starbucks ya. Terkenal. Ya, yang terkenal contoh. Misalnya begini. Kita ngopi begini ya. Kalau di sana kan misalnya gini, tempat duduk dengan meja ini bisa lebih rendah. Kenapa? Itu sudah psikologi terapan. Bagaimana sih misalnya proses duduk kayak begini, kita duduk. Andai kata kopinya posisinya mungkin di atas, kita tapi kalau sudah begini, orang rileksnya kayak apa? Itu pasti sudah diukur, sudah diriset kan gitu. Proses-proses semacam itu. Artinya aku kadang-kadang ada pertanyaan yang unik ya ke aku gitu kan. Orang mau bisnis tuh, Mas kalau atau Fit misalnya aku bisnis ini, aku jualin ini, kira-kira laku apa enggak? Jangan kalau tanya itu kamu mau sih aku dukun atau gimana kan gitu. Semua harus diuji. Semua harus melakukan proses kita melakukan proses trial error. Termasuk market ya gitu. Kalau secara ini, kalau kita misalnya jualan kopi, tanya ke orang, kamu cicipi kopiku, bagaimana menurutmu? Kalau gini lakunya kira-kira harga berapa? Kita melakukan itu. Artinya kalau kita ngomongin bisnis sekarang, mau skala besar atau bisnis kecil, pertama berarti mental, pasti itu. mindset, pola kerja kita, dan juga kemampuan untuk upgrade. Betul. Iya, belajar untuk upgrade diri ya. Aku itu investasi untuk pelatihan itu cukup banyak itu. Jadi ikut proses dulu 2018 gitu kan. Aku ikut camp 3 harinya Mardiko Week. Bosman. Itu cuma Bosman itu cuma ngomongin mindset aja. Mindset bener. Apa sih diajarin sekarang Bosman mindset itu? Jadi gila. Bosman itu gini ya, Pak. Ya lebih ke menata cleansingnya. Jadi gini. Orang itu kadang-kala banyak beban masa lalu. Beban masa lalu. Misalnya contoh ya, orang pernah gagal berkali-kali. Atau misalnya kita pernah ditolak oleh dulu cewek kan gitu. Itu kan membekas. Atau kita pernah mendapat hinaan. Fit yang gitu misalnya gitu. Ada. Jadi
selesaikan hal-hal yang sifatnya dalam pikiran bawah sadar kita, sesuatu yang negatif misalnya. Kita kan punya dendam, dalam tanda kutip punya dendam. Sehingga orang ada kan punya ikut orang kok kayak orang ngamuk, bisnis kayak orang ngamuk karena pengen langsung kemudian punya pembuktian, eksistensi diri dan sebagainya. Aku pernah di situ kan gitu. Yeah. Jujur aja ya pernah di situ kan gitu. Di sini saya harus menunjukkan diri begini-begini gitu. Karena ada faktor, tapi itu bukan salah dan benar ya, tetapi kita harus berdamai dengan, istilahnya bahasa berdamai dengan masa lalu kita gitu. Untuk menjadi diri yang baru lagi kan gitu. Misalnya begini, seberapa bahaya bro, kita ngobrol itu dulu, seberapa bahaya sisa-sisa negatif di masa lalu itu terhadap kita saat melangkah ke depan sebenarnya kalau dalam konteks bisnis? Sangat mempengaruhi mental. Orang motivasi bisnis itu kalau kemudian ya ini pembuktian diri ya. Misalnya orang baru bisnis, dia dapat untung 100 juta, beli mobil DP 50 juta, eksistensi. Tapi setelah itu pusing dia dengan cicilan yang ada. contoh tidak mengukur keuangannya secara kayak apa, tetapi motivasinya adalah jongkel bro, pengalaman pribadi bro. Gitu artinya kan? Jadi tidak sehat pikirannya ya. Iya betul. Misalnya pernah dulu orang itu kamu ngelamar diremehin calon mertua itu, anak muda kok enggak masa depan semua. Itu PNS gitu kan. Iya. Gitu. Ya gitu kan. Beranikah kita sudah mengatakan kepada diri ya, sungguh gitu kan. Wanita-wanita yang dulu menolak aku itu rugi sekarang. Sampai sebisa-bisa kemudian berdamai dengan seperti itu. Tapi kalau kemudian semangatnya adalah dendam untuk pembuktian itu capek, pasti eksesnya negatif. Sama ketika orang kemudian masuk konteks ini, contoh ya, orang mau jadi misalnya ya, orang yang di anggota legislatif atau apa, bicara eksistensi diri, hanya berbicara tentang itu, ingin dianggap menjadi bisa memperoleh jabatan, memperoleh apa, karena waktu masa lalu dendam dengan kemiskinan, dendam dengan penderitaan, maka ketika menjabat dia sabet sanan seperti itu. Saya pengen itu. Nah dalam bisnis pun sama, hanya berbicara tentang aku bos loh ya kan gitu. Itu sebuah jebakan. Kalau aku nggak mau, jangan ketika tanda-tanda orang mau, kalau sudah kita dipanggil bos itu, lu mau apa sih sebenarnya? Kamu mau apa sih sebetulnya? Ya gitu kan, ada udang di balik rempeyek.